Halo teman-teman semuanya, selamat sore guys. Selamat sore dari daerah Majalaya guys. Aku baru pulang kerja sebenarnya. Bentar ya, pakai sarung tangan dulu. Baru pulang kerja. Ngelihat kondisi langit yang bagus banget. Ya udah, kita sambil ngevlog. Bagus banget teman-teman. Kalian bisa lihat langitnya. Ini tuh tadi sebenarnya jauh lebih bagus, jauh lebih orange. Ini aku menuju jalan Raya Sapan, teman-teman. Jadi kebetulan aku dari pos Yamaha di Jalan Laswi, Jelekong, Ciparai, nomor 6, Kabupaten Bandung. Kita buka pos Yamaha buat kalian orang Majalaya, Ciparai itu boleh mampir ya. Di Jalan Laswi nomor 6 Jelekong. Kalian bisa lihat guys, langitnya itu bagus banget. Ini asli bagus banget teman-teman. Dimana lagi kalian bisa dapat pemandangan gini guys. Di samping kanan sawah, hamparan sawah yang hijau banget. Sejuk banget guys. Ya inilah yang dirindukan oleh orang-orang Bandung yang mungkin kerja di luar kota, atau mungkin kalian yang pernah main ke Bandung pasti merindukan udara-udara yang seperti ini di kota Bandung ya. Kita riding santai aja sambil pulang teman-teman. Oh ya, kebetulan tadi jaga pos aku ke customer. Kebetulan customer aku tuh beli X-Max cash. Cepet banget prosesnya. Jam 1 siang beli, pembayaran masuk, dan sekarang unit udah diterima. Jam berapa nih sekarang? Jam setengah 7, hampir setengah 7. Cepet ya prosesnya. Puji Tuhan. Pas pulang ditemani sama sunset dan langit yang bagus banget. Ini aku nggak tahu ya di video ini apakah langitnya sekuning yang aku lihat sekarang, seril sekarang yang aku lihat dengan mata sendiri, atau seperti apa. Ntar aku lihat ya hasilnya. Wah, kalian bisa lihat guys, itu lihat langitnya. Buset, wah gila bagus banget teman-teman. Thanks God. Rasanya kayak bersyukur banget ya teman-teman ya. Ya buat aku sebagai seorang marketing berkali-kali lipat senangnya bisa jualan, pulang ditemani sunset kayak gini. Wah ini sih luar biasa. Puji Tuhan. Silahkan teman-teman yang pengen beli Yamaha untuk plat D ya. Plat D, selama domisili kalian masih plat D itu boleh banget ya. Belinya ke aku. Nomor WhatsApp aku 0813-211-38476. Wah ini aku speechless ini. Lihat langitnya. Sebagus itu guys. Ya kita nikmatin aja ya. Bawa motornya santai aja, nggak usah terlalu cepat. Ini tadi habis hujan gede guys. Di rumah konsumen
sambil nungguin hujan ya. Sebenarnya pas pulang tuh masih rintik sih. Pas masuk ke Jalan Sapan, hujannya udah reda, udah raat hujannya. Ya udah, sambil ngevlog deh. Ya sambil teman-teman juga bisa menikmati ya indahnya langit Bandung di sore hari ini menjelang malam. By the way teman-teman, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa waktu pembuatan vlog saat ini ya. Kan bisa jadi kalian tuh nontonnya nggak tahu kapan ya, udah lewat di bulan Ramadan. Nggak kerasa ya, sekarang udah tanggal, iya bentar lagi udah lebaran guys. Cepet pisan Ini semoga kameranya nggak berembun ya teman-teman ya, takutnya kena cipratan. Ini memang dingin banget sih, dingin pisan ini, takutnya si lensanya tuh berembun gitu. Udah mulai redup tuh warna orange-nya. Tahu ya, belakangan ini Bandung tuh memang lagi bagus banget langitnya, habis hujan khususnya. Kadang warna ungu guys. Kemarin sempat aku videoin sih, cuma nggak ke-upload, nggak sempat aku upload. Jadi ya penggantinya kita nikmatin langit sore menjelang malam kali ini. Tuh sebelah sana tuh masih cerah banget tuh sebelah sana. Oke, sambil aku riding ya kita ngobrol-ngobrol inilah ya mengenai pembelian motor. Ya seperti biasa teman-teman, kalau bulan puasa gini kan menjelang Ramadan pasti pengajuan motor tuh banyak banget, mulai dari datanya yang bersih sampai yang punya BI checking kayak daftar hadir gitu ya. Pas ditanya dalamnya bersih nggak? Bersih. Begitu dicek slip, murudul guys. Ya nggak apa-apa sih ya, cuma ya punten kan nggak bisa diproses guys kalau misalkan memang data kalian nggak bagus ya, apalagi mintanya DP minim. Wah itu mah variabelnya banyak kalau DP minim tuh, bukan cuma slik bersih, penghasilan tetap, rumah sendiri atau punya orang tua, cek lingkungan bagus, ya banyak lah guys variabelnya. Ini semoga nggak bergetar banget teman-teman ya kalau ngelewatin polisi tidur. Kalaupun bergetar ya mohon dimaafkan teman-teman, ngevlognya cuma pakai handphone. Oh ya, by the way, ini di bawah aku di sini aku dikasih bingkisan sama customer. Tadi sambil ngobrol-ngobrol pas pulang dibekelin. Thank you buat customerku. Aku nggak bisa sebut namanya. Semoga motor X-Max-nya tuh membawa keberkahan ya dan keselamatan kemanapun digunakan. Dan kalau pengen beli Yamaha lagi R1 buat saudara-saudara tetangga, pastinya harus ke Tata Yamaha guys.
belakangan ini tuh lagi banyak banget peminatnya, tapi stoknya kosong guys. Ini kayaknya inden nasional deh ini. Bentar ya teman-teman, sambil ngatur si bingkisan dari customernya. Karena bawanya pakai NMAX tuh harus ditahan sama 2 kaki karena nggak ada space di depannya. Ya inilah sisa-sisa hujan ya, meninggalkan genangan. Oh ya, buat kalian yang pengen jadi mediatoran aku, boleh banget teman-teman ya. Barangkali mungkin kalian kerja sebagai admin di satu perusahaan gede, di satu pabrik, pengen jadi mediatoran, boleh banget ya, silahkan. Atau mungkin kebetulan kalian itu bagian purchasing di satu perusahaan besar gitu, atau mungkin di perusahaan kalian lah pengen ngadain pembelian motor operasional, atau mungkin pengen peremajaan, boleh dikontak ke WA aku guys. Nomor WA aku ada di deskripsi, ntar aku buat ya, aku cantumin linknya, jadi teman-teman tinggal klik. Jadi ya sebenarnya aku nggak harus bilang sorry sih ya. Jadi buat kalian yang udah ngajuin motor mungkin ke aku, datanya kurang bagus, dan nggak bisa di approve, ya mohon maaf ya guys ya. Karena memang kalau teman-teman beli kredit itu ya, itu wewenang approvalnya sepenuhnya ada di leasing guys, kecuali kalian beli cash. Kalau kalian beli cash itu persyaratannya cukup KTP dan email, daftar Yamaha, udah selesai. Tapi kalau kalian kredit ada namanya proses survei gitu. Seperti itulah guys. Oh ya, aku sebenarnya pengen bahas ini sih. Jadi memang kan di era digital sekarang itu, digitalisasi, nah mungkin ini nggak pernah dibahas sama orang-orang teman-teman. Setelah aku perhatiin ya, aku coba analisa, sebenarnya ada satu hal yang menjadi kekurangan maraknya era digitalisasi sekarang. Teman-teman tahu nggak? Yaitu berkurangnya kepercayaan dari pembeli ke penjual, ataupun penjual ke pembeli. Maksudnya gimana? Ya dengan era digital sekarang itu kan kita semakin minim lah teman-teman proses tatap muka, proses bersosialisasi secara langsung. Banyaknya itu kan via digital. Banyak dari customer aku juga yang beli motor, proses kredit, proses cash, orangnya tuh nggak tahu siapa gitu teman-teman. Tapi aku kan sebagai marketing ya harus amanah. Gitulah guys ya. Nah, jadi belakangan ini memang banyak dari kalian yang saya pengen beli motor, tapi DP-nya bisa nggak setelah unit diterima gitu. Ya aku sih harus jujur aja teman-teman ya. Baik motor, mobil, atau barang apapun sebenarnya itu nggak boleh keluar kalau belum ada pembayaran DP dari customer.
kalau kredit. Kalau cash ya belum ada uang masuk gitu, itu tuh nggak boleh guys. Sebenarnya kalau kalian kredit itu wajib full DP ya, wajib full DP. Jangan takut ketipu, tapi pastikan dulu dari awal kalian itu bener-bener ngobrol dengan orang yang tepat. Namanya siapa, dealernya di mana, nomor WhatsApp-nya terverifikasi enggak. Kalian bisa cek di mana coba? Di get kontak. Silahkan aja cek di get kontak gitu. Itu kan banyak tagarnya, banyak hashtagnya. Simple aja teman-teman sebenarnya. Jadi nggak perlu takut ketipu ya. Itu asalkan teman-teman memang teliti dari awal. Ya jangan sampai belum ada proses apa-apa tapi udah diminta duit guys. Itu jangan ya. Jangan sampai kayak gitu. Karena dulu aku inget banget, karena basicnya aku tuh mobil guys ya. Jadi pernah di motor dulu aku tuh kayak nalangin duluan di depan, belum proses apapun. Info dari teman-teman, waduh itu mah udah ikhlasin aja gitu. Karena si konsumen itu mendadak batal, bukan mendadak dangdut ya, mendadak batal guys. Jadi aku pikir waduh 500.000, kerja aja belum udah rugi 500. Jadi motor 500.000 itu kan gede teman-teman. Insentifnya aja berapa motor itu gitu. Jadi jangan pernah berpikir insentif motor itu banyak, gede, dapat insentif itu dari mana-mana. Nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen bayar DP di rumah, itu sebenarnya unit itu keluar bukan dengan nol uang masuk teman-teman. Yang nalangin itu siapa? Kita, sales. Ya kalau salesnya punya duit. Kalau salesnya nggak punya duit, masa pembelian teman-teman batal sih? Iya nggak? Kan kasihan salesnya, udah bantuin proses, tiba-tiba ya batal kalau nggak bisa bayar di rumah. Padahal bisa aja salesnya itu atau marketingnya ngasih rekening perusahaan, tapi kalian juga itu pun tetap tidak percaya gitu. Jadi ya harus jadi customer yang bisa kerjasama dengan baik lah dengan seorang salesnya. Sales bisa kerjasama yang baik sama customer juga bisa kerjasama yang baik dengan si sales. Karena kan sama-sama membutuhkan teman-teman. Kalian tuh nggak bisa beli unit tanpa melalui sales gitu. Nah sales juga membutuhkan jualan, target. Yang beli siapa? Ya kalian semua sebagai customer atau calon customer. Jadi gitu teman-teman. Aku tidak menyalahkan kalian ya, karena ya aku tahu lah di era digitalisasi sekarang banyak yang memanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Tapi jangan dipukul rata juga teman-teman gitu. Jadi kayak jangan sampai kalian tuh mindsetnya wah penipu, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kalau dibilang waspada ya kita juga waspada ke kalian gitu. Buktinya di bulan Desember kemarin justru malah kita yang ketipu sama pembeli. Kita hilang satu X-Max itu hampir 70 juta guys gitu. Nah itu contoh nyatanya ya. Jadi bukan kita yang ngabobodo si konsumen, bukan, justru konsumen yang nipu gitu. Aku nggak bisa cerita detailnya, tapi itu fakta kejadian di bulan Desember. Udah nggak gaji cuma berapa, harus mengganti 70 juta bagi 4 ya. Ya udah aja itu mah harus kerja keras bener-bener gitu. Karena pada dasarnya SOP-nya itu tidak membolehkan teman-teman. Bukan cuma kendaraan lah, apapun teman-teman coba bayangin deh, kalian sebagai pengusaha, kecuali memang udah pelanggan luar biasa lah ya, kirim barang dulu deh, itu bayar mah nanti gitu. Kadang pelanggan yang udah luar biasa juga ada aja yang nunggak, ada aja yang PHP gitu. Nah gimmick lah kondisi zaman sekarang tuh gitu.
Jadi gitu guys ya. Jadi kalaupun kalian pengen bayar di rumah, pastikan kalau boleh bayar sebagian DP-nya, transfernya ke rekening PT. Nah ini aku cerita sedikit ya, cerita lucu. Buat aku sih lucu teman-teman. Jadi kemarin ada customer ngambil kredit, DP-nya itu berapa gitu ya, berapa aja, 1,5 juta kalau nggak salah tuh ya. Dia minta full bayar di rumah gitu. Sementara peraturan yang aku bilang sebelumnya itu kan unit itu nggak boleh keluar tanpa 0 DP kalau nggak ada uang masuk. Ya udahlah, aku talangin dulu. Aku udah bilang, ibu nanti kalau udah terima unit, mangga sok aja transfer, tapi rekeningnya rekening saya karena sudah saya talangin. Sampailah unit di rumah konsumen, dan lucunya konsumen tetap nanya, Kang, kenapa rekeningnya ke rekening pribadi nggak rekening PT? Ya itu contoh-contohnya guys ya. Mungkin kurang minum gitu, jadi nggak terlalu fokus. Ya contoh-contoh unik gitu mah ada-ada aja ya.